Perkenalkan, nama aku Alia Mariza Zelea Irawan. Aku biasanya dipanggil Alia. Aku berasal dari SMP Negeri 4 Tangguh. Hari ini aku bakal meresensi buku berjudul Perahu Kertas karya D. Lestari atau Dewi Lestari. Nah, bagaimana sinopsis dan alur ceritanya? Mari kita resensi buku tersebut. Buku ini berjudul Perahu Kertas yang ditulis oleh D. Lestari atau Dewi Lestari, dan editornya sendiri bernama Hermawan Aksani. Penerbitnya sendiri itu berasal dari Bentang Pustaka dengan tahun terbit pada cetakan pertama itu pada bulan Agustus 2009. Untuk cetakan kedua sendiri berasal dari kota Yogyakarta bulan Agustus tahun 2009. Nah, untuk tebal yang buku ini sendiri itu sekitar 444 halaman. Ukuran bukunya sendiri itu adalah 20 cm dengan kategori buku adalah fiksi. ISBN-nya adalah 978 979 1227 780. Harga bukunya sendiri sekitar 69.000. Kita akan mengenal lebih jauh pemeran antara Kugi dan Kinan. Cerita ini dimulai dari Kinan saat masuk ke Indonesia, atau lebih tepatnya universitas di Indonesia, karena dia bakal ikut UMPTN di Bandung. Nah, terus untuk Kugi sendiri, dia mau mempersiapkan segala keperluannya untuk kuliah di Bandung. Nah, Kinan pun sama. Beliau ingin Kinan menjadi anak yang meneruskan pekerjaan orang tuanya, karena ayahnya itu pendiri kantor atau perusahaan. Beliau ingin Kinan masuk jurusan ekonomi dengan nilai IPK yang tinggi sekali. Karena berdasarkan buku yang saya baca ini, Kinan mendapatkan IPK sekitar 3,7, yang artinya dia bisa lulus dengan nilai bagus. Tapi ibunya lebih mendukung Kinan. Karena apa? Beliau juga pernah menjadi seorang pelukis. Dan saat di Bali itu juga, Ibu Kinan bertemu dengan Pak Wayan, orang asli sana. Tapi panggilannya bernama Poyan. Dan juga untuk Kugi sendiri, dia orang tuanya sudah tidak ada. Jadi dia hanya bergantung pada dirinya sendiri, dan kita akan lihat di mana Kugi dan Kinan bertemu. Namun saat itu Kinan belum mempunyai kekasih. Kugi sudah, bernama Ojos. Sebuah perahu yang bergerak seperti keinginan angin. Akan tetapi, ada kalanya perahu itu bergerak melawan arah angin. Sebuah perahu bisa tenggelam ketika dia berlayar, karena melawan arus air dan gerakan angin. Saat itulah perahu harus bercengkrama dengan air dan angin untuk mendapatkan keutuhan sebuah perahu dalam mencapai impiannya. Kelebihan dari buku Perahu Kertas yang pertama, memiliki penulisan atau gaya bahasa yang sangat sederhana, sehingga pembaca mudah untuk memahami emosi dari setiap cerita tersebut. Yang kedua, sampulnya tergambar secara eksplisit tentang karakter-karakter yang terdapat dalam cerita tersebut. Yang ketiga, kertasnya nyaman dan tebal sehingga mudah untuk dibaca. Dan yang keempat, sampulnya merupakan sampul yang lembut, yang dalam bahasa Inggris bernama soft cover. Untuk kelemahan dari novel Perahu Kertas yaitu yang pertama, buku ini sangat mudah untuk tertekuk pinggirnya. Yang kedua, buku ini juga terdapat beberapa ketikan yang sedikit berantakan, seperti pada halaman 326. Yang ketiga, buku ini memiliki alur yang sedikit lambat, karena menceritakan beberapa sisi tokoh. Dan yang keempat dan terakhir, buku ini sangat mudah tertutup sendiri. Evaluasi dan refleksi. Menurut saya, pembawaan tokoh dalam novel ini sangat-sangat unggul, karena tidak ada kalimat yang bertele-tele, sehingga pembaca dapat memahami dan mengerti apa saja yang dirasakan oleh tiap karakter di cerita tersebut. Kesimpulan dari cerita Perahu Kertas yaitu cerita ini mengisahkan bagaimana mereka mengorbankan cinta, mimpi-mimpinya, serta egonya masing-masing tanpa komitmen apapun. Saran saya, buku Perahu Kertas ada baiknya dibaca oleh umur 20 ke atas. Kenapa? Untuk usia 20 tahun ke bawah, mereka masih dalam masa-masa labil atau mencari jati diri mereka sendiri, sehingga
untuk pemahaman secara matangnya, mereka akan kesulitan. Sekian resensi novel dari saya, karya Delestari yang satu ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, tindakan, atau perilaku yang kurang mengenakan. Sekian, bye-bye!